Ribuan umat memadati jalan-jalan utama di Castel Gandolfo untuk menyambut Paus Leo. Ini menjadi kunjungan Paus pertama ke kota kecil di wilayah Lazio, Italia, sekitar 25 km tenggara Roma, setelah terakhir kalinya dikunjungi oleh Paus Fransiskus 11 tahun yang lalu. Paus Leo merayakan misa bersama umat di gereja paroki Castel Gandolfo yang terletak tepat di depan Istana Apostolik, kediaman musim panas para paus selama berabad-abad. Gereja ini dibangun pada abad ke-17 dan diberkati di bawah perlindungan Santo Thomas dari Villanova, Uskup Valencia dan anggota Ordo Agustinus, ordo yang sama dengan Paus Leo, yang mana relikwi Santo tersebut juga dikenakan Paus Leo pada kalung salibnya. Karena letaknya yang sangat dekat dengan istana kepausan, gereja ini dikenal juga sebagai paroki keuskupan, tempat di mana para paus kerap merayakan misa kudus. Dalam homilinya, Paus Leo menyoroti tema Injil, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara-saudari terkasih, cara kita memandang sesama sangat penting karena mencerminkan isi hati kita. Kita bisa saja melihat lalu berlalu begitu saja, atau kita bisa melihat dan tergerak oleh belas kasih. Ada cara memandang yang dangkal, terburu-buru dan pura-pura tidak melihat. Kita bisa melihat tanpa merasa tergugah. Tetapi ada juga cara memandang dengan hati yang penuh empati dan kepekaan. Mau ikut merasakan penderitaan orang lain dan terlibat. Cara melihat seperti inilah yang menantang kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Perumpamaan ini juga menggambarkan cara Allah memandang kita, agar kita pun belajar memandang sesama seperti Dia, dengan cinta dan belas kasih. Orang Samaria yang baik itu adalah gambaran dari Yesus sendiri, Putra Allah yang datang ke dunia, karena Ia tidak tinggal diam melihat penderitaan manusia. Seperti pria dalam Injil yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, umat manusia pun turun ke jurang dosa dan kematian. Di zaman kita pun, kita menghadapi kejahatan, penderitaan, kemiskinan, dan kematian. Namun Allah memandang kita dengan penuh belas kasih. Dalam diri Yesus, Sang Samaria sejati, Ia datang menyembuhkan luka-luka kita, mencurahkan kasih dan belas kasih-Nya. Paus Fransiskus pernah mengingatkan kita, Allah itu belas kasih itu sendiri. Beliau menyebut Yesus sebagai belas kasih Allah bagi kita. Itulah sebabnya mengapa perumpamaan ini begitu menantang kita. Jika Kristus menunjukkan wajah Allah yang penuh belas kasih, maka menjadi muridnya berarti membiarkan diri kita diubah dan belajar memiliki perasaan yang sama seperti Dia. Kita diajak untuk memiliki hati yang peka, mata yang peduli, tangan yang menolong, dan bahu yang siap memikul beban bersama. Musa berkata bahwa mentaati perintah Tuhan bukan soal banyaknya tindakan lahiriah, melainkan soal hati. Tuhan telah menulis hukum kasih di dalam hati kita. Jika kita sungguh sadar bahwa Kristus Sang Samaria sejati mengasihi dan merawat kita, maka kita pun akan terdorong untuk mengasihi dan menjadi pribadi yang penuh belas kasih seperti Dia. Setelah disembuhkan dan dikasihi oleh Kristus, kita pun bisa menjadi saksi cinta dan belas kasih-Nya di dunia ini. Hari ini kita membutuhkan revolusi kasih. Jalan dari Yerusalem ke Yeriko adalah gambaran kehidupan banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, penderitaan, dan kemiskinan. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan arah, terluka, bahkan hancur hidupnya. Mereka juga adalah bangsa-bangsa yang dirampok, ditindas oleh sistem politik yang jahat, atau ekonomi yang menjerumuskan ke kemiskinan, dan oleh perang yang menghancurkan mimpi dan nyawa mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Apa kita hanya melihat lalu lewat? Ataukah kita membuka hati seperti orang Samaria? Apakah kita hanya peduli pada mereka yang sepemikiran, satu kelompok, satu agama, atau satu bangsa dengan kita? Yesus membalikkan cara pandang ini. Dia justru mengangkat sosok seorang Samaria, seorang asing, bahkan dianggap sesat, untuk menolong orang yang terluka. Dan Dia meminta kita berbuat seperti itu juga. Paus Benediktus pernah menulis, orang Samaria tidak bertanya sejauh mana kewajiban kasihnya berlaku. Ia juga tidak bertanya tentang syarat untuk masuk surga. Hatinya langsung tergerak. Jika pertanyaannya adalah, apakah orang Samaria itu juga tetanggaku? Jawabannya jelas tidak menurut cara pikir saat itu. Tetapi Yesus membalik semuanya. Justru orang asing itu yang menjadi sesama dan mengajar kita bahwa kita pun harus belajar menjadi sesama seperti orang yang sedang jatuh cinta, hatinya siap digugah untuk kebutuhan orang lain. Berani memperlambat langkah kita dan membuka hati pada kehidupan orang lain, siapapun mereka dengan luka dan penderitaan mereka. Inilah yang membuat kita sungguh menjadi sesama, membangun persaudaraan sejati, menghancurkan tembok pemisah. Pada akhirnya kasih akan menang. Kasih yang lebih kuat dari kejahatan dan kematian. Sahabat-sahabat terkasih, mari kita dengarkan lagi suaranya hari ini, sebab Ia berkata kepada setiap dari kita,
Pergilah dan lakukanlah seperti itu juga.